Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eve Angel dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai engaging customer and communicating customer value. Nah, jadi yang pertama ada goals and tech information. Tujuan promosi atau periklanan sendiri itu adalah tugas komunikasi khusus yang harus dicapai dengan audiens target tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan promosi dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan utamanya, yaitu untuk menginformasikan sasaran, menarik perhatian sasaran, dan mengingatkan sasaran. Tujuan promosi bervariasi tergantung model product life of cycle-nya atau PLC. PLC dalam promosi terdapat 3 tahapan, yaitu ada informative advertising, PLC stage itu introduction, itu banyak digunakan saat memperkenalkan kategori produk baru yang tujuannya adalah untuk membangun permintaan primer. Lalu ada persuasive advertising, di mana PLC stage itu ada growth, ini tuh menjadi lebih penting seiring dengan meningkatnya persaingan. Di sini tujuan perusahaan adalah untuk membangun permintaan selektif. Selanjutnya itu ada reminder advertising. Di sini tuh PLC stage-nya ada maturity. Hal itu penting untuk produk yang sudah dewasa atau sudah lama. Hal itu membantu untuk menjaga hubungan pelanggan dan menjaga konsumen berpikir tentang produk. Contoh perusahaan tuh saya mengambil perusahaan Nuvo ini tuh melakukan promosi iklan dengan tujuan persuading atau termasuk dalam persuasive advertising nih. Jadi Nuvo ini memberikan kalimat persuasif pada tulisan iklannya, yaitu ada misalkan diciptakan hari-hari anti kuman, penuhi hak hidup sehat dan tumbuh kembang anak. Di mana tuh dengan adanya kalimat persuasif seperti ini dapat mempengaruhi pikiran customer untuk membeli produk Nuvo ini tentunya. Karena tuh dianggap akan bebas dari kuman di setiap harinya sehingga tercipta hidup yang sehat dan bersih bagi para customer-nya. Selanjutnya ini ada promotion mix. Seperti namanya itu promotion mix, berarti merupakan perpaduan spesifik dari alat promosi di mana perusahaan menggunakan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan dan membangun hubungan konsumen secara persuasif. Terdapat 5 nih alat promosi utama, yaitu ada advertising, ada sales promotion, personal selling, public relation, dan yang terakhir itu ada direct marketing. Advertising atau periklanan ini adalah segala bentuk pembayaran non-personal dari presentasi dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu. Selanjutnya, sales promotion ini adalah atau promosi penjualan ini adalah insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian dan penjualan suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada personal selling atau penjualan pribadi. Presentasi pribadi oleh kekuatan penjualan perusahaan dalam tujuan melakukan suatu penjualan dan membangun hubungan antar pelanggan. Lalu ada public relation, di mana itu adalah hubungan masyarakat, di mana itu membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan penanganan atau menghindari rumor atau yang tidak baik, cerita dan acara. Lalu ada direct marketing atau pemasaran langsung. Ini tuh koneksi langsung dengan target yang cermat, yaitu konsumen individu untuk keduanya sehingga memperoleh respon segera dan menumbuhkan hubungan konsumen yang abadi. Jadi itu untuk contohnya saya mengambil perusahaan PT Sampurna Tbk itu dengan produk rokok G Samsu. Untuk advertising, perusahaan tuh melakukan promotion mix dengan memasang iklan di beberapa surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Lalu untuk sales promotion, perusahaan melakukan usaha promosi penjualan dengan kegiatan pameran dengan membagikan rokok kepada pengunjung atau memberikan bingkisan kepada para pengunjung. Lalu untuk personal selling, perusahaan melakukan penjualan langsung di tempat kegiatan yang disponsorinya, dan terkadang melakukan dengan memberikan souvenir kepada para pembeli. Selanjutnya untuk public relation atau hubungan masyarakat itu perusahaan meningkatkan penjualan dengan menjadi sponsor dalam bidang pendidikan dengan memberikan bantuan beasiswa dan menjadi sponsor dalam beberapa kegiatan cabang olahraga seperti Liga Sepak Bola Copa Indonesia atau kegiatan musik jazz nih. Dalam direct marketing
Pihak perusahaan melakukan direct marketing dengan memasang poster di beberapa agen dan kios rokok atau dengan membuatkan tempat menjajakan bagi pedagang asongan dengan tulisan dan logo perusahaan. Selanjutnya ada developing effective communication. Terdapat 5 tahapan di mana pemasar harus melakukan step dalam developing effective communication. Di antaranya itu ada identify target audience, set communication objective, design the message, choose the media, dan yang terakhir select message source. Untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi yang pertamanya ada identify a target audience. Seorang komunikator pemasaran harus mulai dengan pikiran yang jelas tentang sasaran audiensnya. Audiens tersebut dapat diartikan sebagai calon pembeli produk perusahaan, pemakai saat ini, penentu keputusan, ataupun pihak yang mempengaruhi. Audiens dapat terdiri dari individu, kelompok, ataupun masyarakat tertentu, ataupun juga masyarakat umum. Audiens yang dituju tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang akan dikatakan, bagaimana mengatakannya, kapan mengatakannya, di mana pesan tersebut akan disampaikan, dan kepada siapa pesan tersebut akan disampaikan. Contoh perusahaannya saya mengambil perusahaan Mother Care. Perusahaan itu menargetkan pasaran untuk keperluan ibu hamil dan bayi dari usia 0 hingga usia 8 tahun. Produk yang ditawarkan adalah produk yang dengan kualitas yang terbaik untuk ibu dan anak, sehingga mereka akan puas dengan menggunakan produk tersebut. Dan target dari Mother Care sendiri juga ibu hamil dan bayi dari usia 0 sampai 8 tahun. Setelah pasar sasaran telah ditentukan dan karakteristiknya juga, maka tuh komunikator pemasaran harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari audiens. Tanggapan yang diharapkan dari audiens adalah pembelian, kepuasan yang tinggi, dan cerita dari mulut ke mulut yang baik. Namun pembelian merupakan hasil akhir dari suatu proses pengambilan keputusan konsumen yang panjang. Komunikator pemasaran perlu mengetahui bagaimana menggerakkan audiens sasaran ke tingkat kesiapan untuk membeli yang lebih tinggi. Pemasar mungkin menginginkan tanggapan kognitif, pengaruh, atau perilaku dari audiens yang dituju. Artinya nih, pemasar mungkin ingin memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah sikap konsumen, atau mendorong konsumen untuk bertindak. Bahkan terdapat beragam model tingkat tanggapan pelanggan. Contoh perusahaan juga saya mengambil perusahaan Mother Care. Di sini tuh perusahaan Mother Care sangat dicintai dan dipercaya oleh keluarga di seluruh dunia. Karena Mother Care sangat memahami nih, suka dukanya menjadi orang tua sehingga dapat membantu hidup mereka lebih mudah. Tidak heran bahwa banyak cerita dari mulut ke mulut bahwa produk Mother Care ini sangat berkualitas dan terasa nyaman bila digunakan. Sehingga tuh memunculkan kepuasan tersendiri terhadap customer-nya saat menggunakan produk Mother Care ini. Setelah menentukan tanggapan yang diinginkan dari audiens, komunikator selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya, pesan itu harus menarik perhatian, mempertahankan ketertarikan, membangkitkan keinginan, dan menggerakkan tindakan. Contoh perusahaan saya mengambil perusahaan KFC, yaitu pada perusahaan KFC merupakan restoran cepat saji yang memiliki tagline jagonya ayam ini tuh merupakan bagian dari strategi pemasarannya, di mana dengan menggunakan tagline yang efektif atau pesan yang efektif dapat membentuk makna di benak konsumen terhadap brand KFC dibandingkan dengan brand fast food lainnya. Tentu hal ini dapat menguntungkan nih bagi perusahaan KFC dikarenakan di benak konsumen sudah tertanam bahwa restoran KFC ini adalah jagonya ayam, sehingga dapat mendorong keinginan konsumen untuk membeli ayam di restoran KFC ini. Selanjutnya tuh ada choose the media, di mana komunikator harus memilih saluran komunikasi yang efisien untuk menyampaikan pesan. Ada 2 jenis saluran komunikasi yang yaitu personal dan non personal. Saluran komunikasi pribadi ada dua orang atau lebih berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Mereka mungkin berkomunikasi tatap muka di telepon, melalui email, atau bahkan mengobrol melalui internet. Nah, saluran komunikasi efektif dikarenakan
Mereka, memungkinkan di dalam menangani dari umpan balik pribadi. Saluran komunikasi non personal adalah media yang membawa pesan tanpa kontak dapat melalui majalah, poster, papan reklame, dan sebagainya. Contoh perusahaan tuh saya mengambil perusahaan McD atau McDonald's, ini tuh memiliki media pemasaran yang non personal. Soalnya tuh, McD memasarkan produknya menggunakan media tampilan seperti banner, maupun media sosial dan papan reklame. Maka dapat dikatakan, McD ini menggunakan media pemasaran yang non personal. Selanjutnya ada, selecting message resources. Dalam hal ini, baik dalam komunikasi pribadi atau non personal, dampak pesan tuh juga tergantung pada bagaimana audiens target memandang komunikator. Pesan yang disampaikan oleh sumber sangat, kredibel dan lebih persuasif. Pemasar dapat mempekerjakan endorser selebriti, alat terkenal, aktor, musisi, dan sebagainya untuk menyampaikan pesan pada perusahaan. Contoh perusahaannya tuh saya mengambil perusahaan mie sedap dengan produk mie sedap Korean Spicy Chicken. Di mana tuh ini menampilkan idol, seorang penyanyi idol grup Super Junior yang bernama Choi Siwon, seperti yang pada gambar ini, yang sudah sangat terkenal tentunya di berbagai negara. Tidak hanya bernyanyi, Sesiun juga seorang aktor dan model dan di sini tuh Choi Siwon sendiri menjadi brand ambassador dari mie sedap, ditambah lagi image yang diciptakan itu positif sehingga diharapkan dapat membawa pengaruh yang positif juga nih bagi anak muda Indonesia. Tentu juga diharapkan melalui kerjasama ini perusahaan berharap Choi Siwon dapat membawa mie sedap lebih dikenal lagi kepada pasar yang lebih luas hingga internasional. Selanjutnya ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.